Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita tentang gelombang bunyi. Sebelumnya kalian sudah mempelajari ya modul ini diterbitkan oleh Kemendikbud, ditulis oleh Ibu Isi dari SMA Negeri 1 Probolinggo. Nah, di sini kita akan mempelajari intensitas bunyi ya. Nah, apa sih intensitas itu sendiri? Nah, gampang seperti ini anak. Misalnya ketika bel sekolah itu berbunyi, tapi kamu tidak mendengarnya. Nah, mungkin kamu berada di tempat yang jauh dari sumber bel itu, berada di kantin misalnya, atau berada di kelas yang paling ujung. Nah, tapi kalau kamu berada di dekat langsung bel itu, maka suara bel akan sangat terdengar, bahkan nyaring terdengar sampai memekakan telinga. Nah, inilah yang disebut dengan intensitas bunyi. Jadi intensitas bunyi adalah energi bunyi yang mengalir setiap detiknya, yang menembus bidang setiap satuan luas permukaan secara tegak lurus. Nah, energi bunyi setiap detik itu adalah daya. Energi setiap detik adalah daya ya, W/T itu sama dengan P. Daya satuannya watt. Nah, di sini dikatakan yang menembus bidang setiap satuan luas permukaan secara tegak lurus. Nah, kalau kita membayangkan bidang dari sumber bunyi itu ya, misalnya ada suatu sumber bunyi, orang bersuara lah. Sumber bunyi ini memancarkan bunyi, energi bunyi itu bukan hanya ke arah depannya saja ya, hanya ke arah depannya saja, tapi ke sekelilingnya ya. Misalnya jangan yang bersuara apa ya, ada satu pertunjukan ya, konser musik misalnya, konser musik ada di SMA 5. Nah, orang yang ada di gang Jampang dan orang-orang yang ada di gang Putri ya, itu yang menghimpit SMA 5 itu pasti akan ikut mendengarkan atau suaranya itu terdengar oleh mereka gitu. Orang-orang yang ada di depan jalan raya dan orang-orang yang ada di kapling juga akan mendengarkan. Artinya apa? Artinya energi bunyi yang mengalir, yang menembus bidang itu memancar ke segala arah ya, atau bisa dikatakan bidang pancaran itu menyerupai sebuah permukaan bola yang memancar ke segala arah, nggak cuma ke atas saja, atau nggak cuma ke depan saja, nggak cuma ke belakang saja, tapi ke segala arah memancarnya. Jadi menyerupai luasan bola, sehingga kalau ibu tulis tentang itu, energi tiap detik itu adalah P ya, daya. Ini adalah daya per A ya, karena dikatakan menembus bidang setiap satuan luas permukaan itu per A. P dibagi A. P adalah daya, adalah luas permukaan pancaran bunyi. Tadi kita katakan permukaan pancarannya menyerupai permukaan sebuah bola. Nah, luas bola, ingat dong. Nah, luas bola dirumuskan 4 pi R pangkat 2, di mana R di sini adalah jari-jari pancaran atau radius. Nah, jadi seberapa besar intensitas yang didengar oleh orang, nah di situ tergantung berapa jaraknya dari si sumber bunyi. Nanti kita masukkan itu sebagai R-nya, sebagai radiusnya ya. Nah, di sini kita bisa menggunakan persamaan ya untuk perbandingan misalkan intensitas pada jarak yang pertama dengan intensitas pada jarak yang kedua. Nah, I1 banding I2 sama dengan R2 pangkat 2 dibagi R1 pangkat 2. Oke, kita lanjut dulu ya. Akan ada contoh soal. Nah, kuat bunyi yang
terdengar oleh telinga itu tidak berbanding lurus dengan intensitas bunyi. Misalnya jika kita mendengar jika intensitas awal 10 pangkat min 5 dan dinaikkan menjadi 2 kali 10 pangkat min 5, ternyata telinga kita tidak mendengar bunyi 2 kali lipat, bahkan telinga terasa mendengar bunyi yang hampir sama. Oleh karena itu, jangkauan intensitas bunyi yang dapat didengar manusia sangat besar, maka dibuatlah suatu besaran yang menyatakan intensitas dalam bilangan yang lebih kecil. Bilangan ini dinamakan taraf intensitas bunyi, disingkat dengan TI. Jadi gini maksudnya, misalnya ada sebuah motor membunyikan klakson, kita mendengarnya sebegitu ya bisinya, sebegitu bisinya, lalu motor ditambah jumlahnya jadi 10 motor membunyikan klakson secara bersamaan. Ternyata kita itu mendengar kebisingannya bukan 10 kali lipat, tapi enggak jauh berbeda, hampir sama. Nah, maka karena saking luasnya jangkauan intensitas, maka dibuat lagi besaran yang menyatakan intensitas dalam bilangan yang lebih kecil, yaitu dinamakan taraf intensitas atau TI. Taraf intensitas ini adalah logaritma perbandingan antara intensitas bunyi dengan intensitas ambang pendengaran. Ya, rumusnya ini TI sama dengan 10 log I per I0, di mana I adalah intensitas bunyi, sedangkan I0 ini adalah intensitas ambang yang nilainya 10 pangkat min 12 watt per meter persegi. Taraf intensitas sendiri satunya adalah desibel, ya, desibel dB. Nah, jika ada beberapa sumber bunyi yang identik, maka taraf intensitasnya itu kita menggunakan rumus TIN, ya. TIN adalah jumlah sumber bunyi yang identik itu atau yang sama, itu sama dengan TI untuk satu sumber bunyi ditambah 10 log N, ya, 10 log jumlahnya. Di sini ada contoh soal anak-anak. Nah, apakah kamu teman-teman biasa soal ini ibu selesaikan ya? Intensitas gelombang bunyi pada jarak 5 meter dari sumber bunyi adalah 2 kali 10 pangkat 4 watt per meter persegi. Pada jarak 10 meter dari sumber bunyi, intensitasnya adalah, nah ini diketahui kan jaraknya ada dua ya, ada jarak 5 meter dan ada pada jarak 10 meter. Pertanyaannya, kalau pada jarak 10 meter berapa nih? Pada jarak 5 meter intensitasnya segini gitu. Misalkan untuk pertemuan kecil di titik ya, kita berada 5 meter dari panggung, intensitasnya segini. Lalu kita mundur lagi 10 meter dari panggung, berapa intensitasnya? Bisa dicari menggunakan perbandingan. Bisa I2 sama dengan R2 kuadrat per R1 kuadrat, ya. Di satunya tadi 2 kali 10 pangkat 4 ini dibagi 2 tadi satu adalah 2 kali 10 pangkat 4 dibagi I2-nya dicari sama dengan 10 pangkat 2 ya, pada jarak 10 meter ya. Ini dikuadratkan jaraknya 10 meter pangkat 2 dibagi 5 kuadrat ya, sehingga dihasilkan I2-nya setengah kali 10 pangkat 4. Sehingga kita bisa melihat bahwa intensitas pada jarak yang kedua ini lebih kecil dibanding dengan intensitas pada jarak yang pertama. Artinya semakin jauh jarak si pendengar dari sumber bunyi, maka intensitasnya juga akan semakin kecil ya. Oke, yang kedua, sebuah sumber gelombang bunyi dengan daya 50 watt memancarkan gelombang ke medium sekelilingnya yang homogen. Intensitas radiasi gelombang tersebut pada jarak 10 meter adalah, nah di sini P dibagi A ya. P dibagi A-nya adalah luasan bola 4pi R kuadrat, di mana R-nya adalah 10, jadi 10 kuadrat adalah 100, sehingga didapatkan nilai 0,125 pi meter dari sumber. Ya, nah ini adalahnya untuk ke atasnya dari kurang. Begitu anak contoh untuk intensitas bunyi ya. Nah, kita akan mempelajari contoh taraf intensitas untuk berikutnya ya. Terima
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya Ibu akan memberikan suatu soal tentang intensitas dan taraf intensitas bunyi. Langsung ke soal yang pertama ya anak-anak. Nah, di soal yang pertama ini ada pertanyaan berbunyi pada tertentu memiliki intensitas 1 kali 10 pangkat min 9 watt per meter persegi. Berapakah intensitas bunyi yang jika dinyatakan dalam satuan desibel? Nah, intensitas bunyi dinyatakan dalam desibel. Ini berarti yang dinyatakan adalah taraf intensitas. Benar, rumusnya adalah TI 910 log I per I0. Nah, I-nya ini adalah intensitas bunyi, yaitu 1 kali 10 pangkat min 9, kita isi di sini, dan I0-nya adalah intensitas lambang bunyi pendengaran manusia yang besarnya adalah 10 pangkat min 12. Nah, 10 pangkat min 9 dibagi 10 pangkat min 12 ya. Min 9 dikurangi min 12 atau min 9 ditambah 13 ya, 10 pangkat ditambah 3. Nah, 10 log 10 pangkat 3 log 10 pangkat min 3 itu berapa? Nah, kalau kamu ingat ya, log 10 itu kan sama dengan 1, log 100 2, log 1000 3. Nah, log 10 pangkat 3 itu adalah 3. Di 10 dikali 3 sama dengan 30 desibel. Nah, kalau nanti ketemu lognya pangkatnya min, misalkan log 10 pangkat min 1, dan berarti sama dengan min 1. Log 0,1 itu sama dengan min 1. Log 0,02 atau log 10 pangkat min 2 sama dengan min 2. Seperti itu ya anak-anak. Oke, lanjut. Sebuah mesin jahit beroperasi menimbulkan kebisingan 70 desibel. Sebuah mesin jahit beroperasi menimbulkan kebisingan 70 desibel. Jika terdapat 100 buah mesin jahit yang identik beroperasi bersama-sama, berapakah tingkat kebisingan yang terjadi? Di sini diketahui taraf intensitas untuk satu mesin yaitu 70 desibel. Nah, jumlah mesin 100. Berapa taraf intensitas untuk 100 mesin yang bekerja bersama-sama ya, berbunyi bersama-sama? Jadi TI sama dengan TI untuk satu buah ditambah 10 log N. TI-nya adalah 70, 10 log N-nya 100, log 100 tadi berapa? Nah, log 100 adalah 2. Jadi 10 dikali 2, 20 ditambah dengan 70 sama dengan 90 desibel. Itu gampang ya anak-anak. Nah, kita lanjut. Nah, ini hubungan taraf intensitas dengan jarak. Jarak sendiri kan tadi sangat berkaitan dengan intensitas bunyi ya. Ya, jadi hubungannya taraf intensitas dengan jarak itu dirumuskan. Misalkan kita mencari taraf intensitas kedua, jika jaraknya berubah. Misalkan di jarak pertama itu taraf intensitasnya sekian, di jarak kedua taraf intensitasnya berapa gitu ya. Taraf intensitas kedua itu sama dengan TI pada jarak pertama ditambah 20 log jarak pertama dibagi jarak kedua. Nah, rumus ini bisa juga kita menggunakan yang kedua, bawahnya ini sama saja nilainya akan sama ya. TI2 sama dengan TI1, yang tadinya ditambah ini dikurang 20 log, tapi jaraknya adalah jarak yang kedua dulu dibagi jarak yang pertama ya. Nah, jadi bisa sih. Nah, kita coba ya. Suatu bom meledak di gedung X pada radius 60 meter dari lokasi. Taraf intensitas bunyi bom sebesar 125 desibel. Pertanyaannya, berapakah intensitas bunyi pada radius 600 meter? Jadi diketahui jarak pertama 60 meter, jarak kedua 600 meter, taraf intensitas pertama 125 desibel. Kita akan cek taraf intensitas yang kedua. Rumusnya kita gunakan yang menggunakan tanda plus dulu ya. TI2 sama dengan TI1 ditambah 20 log R1 bagi R2. TI1 nya 125 ditambah 20 log R1 nya 60, R2 nya 600. 60 dibagi 600 sama dengan 0,1 atau 10 pangkat min 1. Ibu tulis sini log 10 pangkat min 1 adalah min 1. Jadi min 1 dikalikan dengan 20 itu min 20 ya, sehingga 125 dikurangi 20 sama dengan 105 desibel. Kalau misalnya kita mau menggunakan
rumus yang tadi yang satunya ya. Sebenarnya angkanya akan sama aja, tapi nggak apa-apa, kita coba ya. TI T2 sama dengan sama kan TI1 dikurangi 20 log, cuma yang jadi pembilang adalah R2, R1 nya jadi penyebut. Nah, kita langsung tulis 125 dikurang 20 log. Nah, ini R2 nya yang jadi pembilang, berarti 600 per 60 ya. 600 dibagi 60. 600 dibagi 60 adalah 10, log 10 adalah 1, sehingga 1 dikali min 20 adalah min 20 ya, sehingga 125 itu dikurangi 20 sama dengan 105 desibel ya, kita anak-anak. Jadi kita bisa menggunakan rumus yang mana saja ya. Demikian contoh soal dari Ibu. Silakan kalian mengerjakan soal pada menu UTS ya. Semoga nilai kalian kali ini bisa bagus-bagus ya. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan tanyakan di WA grup. Jangan malu ya, kalau ada kesulitan kita sejarah. Jadi Ibu, itu akhiri. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.